Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Isa adalah salah satu hamba terbaik pilihannya. Kali ini Anis Raga akan menyampaikan kisah singkat, yaitu tentang Nabi Isa dari lahir hingga wafat. Nabi Isa lahir pada tahun 622 sebelum tahun Hijriah. Nabi Isa merupakan nabi terakhir dari Bani Israel yang dilahirkan di Bethlehem, Yerusalem, Palestina. Ibu Nabi adalah bernama Maryam. Maryam merupakan anak perempuan dari lelaki pilihan Allah, yaitu bernama Imron, keturunan Bani Israel, yaitu anak-anak Nabi Yakub. Dalam Al-Quran disebutkan, keluarga Imron adalah salah satu keluarga yang dipilih Allah untuk mendapatkan keistimewaan berupa nikmat kenabian seperti yang tercantum, yaitu dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 33 sampai 34, yaitu yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagiannya merupakan keturunan dari yang lainnya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maryam dikirim oleh ibunya ke Baitul Muqaddas untuk berkhidmat dan dirawat oleh Nabi Zakaria. Suatu ketika, Maryam melakukan uzlah, yaitu mengasingkan diri untuk fokus beribadah kepada Allah. Kemudian saat itu datanglah malaikat Jibril. Dalam kisah Nabi Isa, diceritakan bahwa saat itu malaikat Jibril memberikan kabar kepada Maryam bahwa ia akan memperoleh anak laki-laki yang kelak akan menjadi nabi. Kisah Nabi Isa tentang kelahiran dan kenabiannya itu tercantum dalam surat Ali Imran ayat 45, yaitu yang berarti, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan, dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Maryam bertanya kepada malaikat Jibril mengenai kemungkinan ia hamil, padahal ia tidak bersentuhan dengan laki-laki, yaitu seperti yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 45, yaitu yang artinya, dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Kemudian dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menciptakan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk meniupkan roh melalui kantung gamis Maryam. Kemudian roh tersebut masuk ke dalam rahim Maryam, yang kemudian mengalami masa kehamilannya, sebagaimana seorang wanita biasa. Kisah Nabi Isa tentang ini tercantum dalam surat Maryam, yaitu ayat 21, yang artinya, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."
Kemudian dalam kisah Nabi Isa dikatakan, karena malu, Maryam pergi mengasingkan diri. Maryam melahirkan Nabi Isa seorang diri di antara pohon kurma. Dalam kisah Nabi Isa juga diceritakan satu keajaiban, yakni tentang Maryam yang bersandar di antara pohon kurma. Pohon itu tiba-tiba bergetar dan jatuhlah buah kurma yang masih bagus, padahal pohonnya sudah kering. Kemudian Maryam kembali ke kaumnya sambil menggendong Nabi Isa. Kaumnya yang tahu bahwa Maryam memiliki anak tanpa suami, lantas menghinanya. Saat itulah mukjizat Nabi Isa muncul. Nabi Isa yang masih bayi berbicara untuk menjelaskan bahwa ia adalah utusan Allah. Seperti yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 49, yaitu yang artinya, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat, selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal, dan juga pada hari aku dibangkitkan kembali. Ucapan Nabi Isa tersebut membuktikan kebenaran, menyelamatkan ibunya, serta menetapkan kenabiannya. Hijrah ke negeri Mesir untuk melindunginya. Kemudian mereka kembali pulang ke negeri Sam. Dan saat umur Nabi Isa 30 tahun, Allah turunkan kepadanya wahyu, yaitu kitab Injil, untuk membenarkan kitab Taurat, serta membawa berita gembira akan datang seorang Rasul yang namanya Ahmad atau Muhammad. Di dalam menyerukan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa mendapatkan tantangan keras dari orang-orang Yahudi yang kafir. Mereka bahkan bermusyawarah untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa. Pemimpin kaum kafir itu bernama Yahuza. Ia tak lain merupakan sahabat Nabi Isa. Saat itu raja yang berkuasa adalah Herodes. Ia adalah penguasa yang zalim serta amat memusuhi seruan Nabi Isa. Raja Herodes kemudian memerintahkan tentaranya untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa. Suatu ketika Nabi Isa terkepung dalam suatu wilayah. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, para tentara kerajaan tidak berhasil menemukan tempat persembunyian Nabi Isa dan beberapa pengikutnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Dengan izinnya Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit untuk diselamatkan. Sementara Yahuza diubah wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi serupa dengan Nabi Isa. Tentara kerajaan yang melihatnya segera menangkap dan membawanya ke Raja Herodes. Raja Herodes kemudian memerintahkan hukuman mati dan disalib di atas tiang kayu. Maka Yahuza yang berwajah dibuat seperti mirip dengan Nabi Isa oleh Allah, itulah yang akhirnya disalib. Itulah kisah Nabi Isa, salah satu dari 5 Nabi Ulul Azmi, gelar yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang memiliki ketabahan luar biasa. Nabi Isa adalah utusan Allah yang berkedudukan tinggi dan mulia di sisinya dan memiliki banyak mukjizat. Semoga bermanfaat. Amin.